Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Purwaningsih, NIM 8601666216. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UTBCJ Bandar Lampung, Salut Sukadana. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Rukayah, SPD MSI. Saya di sini akan melakukan praktikum IPA mengenai pemantulan cahaya. Adapun bahan pada praktikum ini untuk pemantulan cahaya pada sistem datar, yaitu ada cermin datar, ada benda atau lilin, ada senter, ada celah cahaya, dan juga lembar pengamatan. Di sini hal yang pertama yang saya lakukan yaitu menyusun cermin datar dan juga celah cahaya. Setelah itu letakkan celah cahaya pada depan cermin datar, kemudian senter pada bagian cermin pada celah cahaya. Di sini terbentuk cahaya sesuai dengan celah cahaya yang ada pada video berikut. Setelah itu, percobaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui sudut datang dan juga sudut pantul pada cermin datar. Yang pertama yaitu ketika saya memantulkan senter pada sudut 20 derajat atau sudut datang, maka sudut pantulnya itu sama, yaitu 20 derajat. Kemudian saya juga melakukan kembali percobaan pada derajat 40. Sudut pantulnya juga sama. Ketika 50 derajat, sudut pantulnya juga 50 derajat. Kemudian pada 70 derajat, sudut pantulnya juga sama, yaitu 70 derajat. Kemudian pada sudut datangnya 80 derajat, maka sudut pantulnya juga sama, 80 derajat. Ternyata sudut pantulnya ke sudut 70, selanjutnya ke 80. Ternyata sudut pantulnya juga 80. Berikut gambar sudut datar dan sudut pantul pada cermin datar seperti percobaan yang telah saya lakukan. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui sifat-sifat dari cermin datar. Bisa dilihat dari percobaan ketika saya meletakkan benda yang di sini ada lilin di depan cermin datar, ternyata terbentuk bayangan yang semu, kemudian tegak, ukurannya sama besar antara benda dan juga bayangan benda pada cermin, dan jarak benda itu juga sama antara dengan jarak bayangan pada benda di cermin datar. Bisa dilihat pada foto-foto berikut. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu layar, kemudian lilin, dan juga cermin cembung. Di sini saya meletakkan cermin cembung di depan lilin yang sudah dihidupkan lampunya. Di sini bisa kita lihat bayangan yang terbentuk ketika lilin didekatkan dengan cermin, yaitu
bayangannya semu, kemudian tegak, lebih kecil. Jadi bayangannya itu lebih kecil dibandingkan benda aslinya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui sudut datang dan sudut pantul pada cermin cembung. Di sini alat dan bahan yang digunakan sama seperti percobaan pada cermin datar. Bedanya di sini saya menggunakan cermin cembung. Jadi, saya menggunakan busur, cermin cembung dan juga laser. Ketika saya memantulkan cahaya pada derajat 30, ternyata sudut pantulnya sama, yaitu 30. Kemudian saya melakukan percobaan lagi dengan sudut 40 derajat. Ternyata sudut pantulnya juga sama, yaitu 40 derajat. Kemudian pada 50 derajat, ternyata sudut pantulnya juga 50 derajat. Pada sudut 60 derajat, sudut pantulnya juga sama, yaitu 60 derajat. Ketika saya melakukan percobaan yang terakhir, yaitu pada 80 derajat, ternyata sudut pantulnya juga sama, yaitu 80 derajat. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini alat dan bahannya yaitu layar, lilin, dan juga cermin cekung. Langkah yang pertama yaitu saya meletakkan lilin di depan layar dan kemudian saya mendekatkan cermin pada benda yaitu lilin yang sudah dinyalakan. Kemudian terbentuklah bayangan yaitu semu, tegak, dan juga lebih besar. Dikarenakan benda berada di antara cermin dan juga titik fokus. Jika benda tersebut terletak jauh dari cermin, maka bayangan yang akan terbentuk itu nyata, terbalik, bisa lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sudut datang dan juga sudut pantul pada cermin cekung. Percobaan yang pertama yaitu ketika sudut datang di angka 20, bisa dilihat ternyata sudut pantulnya itu menjadi 10 derajat. Kemudian saya melakukan percobaan lagi di angka 40 derajat. Ternyata sudut pantulnya yaitu 30 derajat. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu pada 50 derajat, sudut pantulnya menjadi 40 derajat. Pada 60 derajat sudut datang, ternyata sudut pantulnya 50 derajat. Percobaan yang terakhir yaitu pada 80 derajat sudut datang, ternyata sudut pantulnya menjadi 70. Selanjutnya yaitu percobaan untuk mengetahui jarak benda dan jarak bayangan. Percobaan yang pertama yaitu dengan jarak benda 10 cm dan juga jarak bayangan 13. Ternyata bayangan terbentuk itu masih terlihat jelas. Kemudian saya melakukan percobaan beberapa kali, yaitu pada jarak benda tetap 10 dan jarak bayangan 13. Kemudian bisa dilihat bayangnya semakin mengecil. Kemudian pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 22, ternyata benda sudah tidak terlihat. Demikianlah percobaan tentang pemantulan cahaya pada cermin datar, cembung, dan cekung yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf jika banyak sekali salah atau kekurangan saya dalam melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.